Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di IA Podcast. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai empati. Nah, empati sendiri merupakan suatu proses yang di dalamnya mencangkup observasi, membersamai, dan merasakan problematika atau permasalahan yang dirasakan dan dihadapi oleh orang lain. Nah, bahkan dalam beberapa hal kita justru juga perlu ikut secara fisik, tidak hanya emosional, untuk ikut membersamai, merasakan apa yang sedang dihadapi atau yang sedang dibutuhkan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh orang tersebut. Perlu dicatat bahwa simpati dan empati adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau simpati itu sendiri, di mana seseorang itu hanya menunjukkan rasa pedulinya kepada orang lain. Di dalamnya melibatkan perasaan superioritas. Jadi, ketika bersimpati, orang-orang cenderung akan mengasihani dan berduka untuk orang lain. Jadi, bagaimanakah caranya berempati kepada orang lain? Yang pertama, put yourself in customer shoes. Artinya, kita perlu memposisikan diri kita pada kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut, di mana kita perlu memahami apa yang dirasakan oleh orang tersebut, tidak hanya sebatas tahu gitu ya, tapi kita memposisikan diri, mungkin dengan membayangkan atau ikut bersama mereka merasakan apa yang mereka rasakan, seperti itu. Nah, tahap yang kedua yaitu dig deeper, di mana dalam memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, tentu kita perlu terus menggali maksud dari yang mereka rasakan. Bahkan terkadang gak cukup dari apa yang orang tersebut ucapkan, ada juga hal-hal yang secara tersirat, mungkin dari gestur tubuhnya atau dari ekspresi wajahnya. Nah, dari sanalah kita perlu tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan terhadap permasalahan yang akan kita pecahkan begitu. Nah, tahap yang terakhir yaitu know their desire, yaitu pain and gain-nya. Artinya kita perlu tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, atau rasa sakit apa yang mereka rasakan. Barulah setelah kita tahu apa desire mereka, yaitu pain dan gain-nya, barulah kita bisa bantu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, dalam beberapa hal terkadang kita cenderung untuk memulai rasa empati itu dari experience yang pernah kita alami secara pribadi. Contohnya mungkin kita pernah di posisi orang tersebut dan kita ngerasa, oh aku ngerti, aku pernah berada di posisi tersebut, maka aku tahu apa yang dirasakan oleh orang itu. Nah, tapi gak cukup sampai pada tahapan itu. Kita perlu memvalidasi kembali apakah benar hal itu pain dan gain yang mereka rasakan, apakah itu desire yang mereka inginkan. Karena kembali lagi, pain dan gain itu bersifat relatif bagi setiap orang. Kalau kita hanya sebatas gue pernah kok di posisi itu, gue ngerti kok rasanya gimana, dan kita pun secara gak langsung membuat kesimpulan sendiri tanpa memvalidasinya, tanpa mengecek kebenarannya, bisa jadi itu kita masih berada pada tahap simpati, di mana kita masih memiliki rasa superioritas dalam mengambil kesimpulan dalam permasalahan tersebut. Misalnya kayak kita dulu pernah ngerasain dibully, terus kita bilang, oh dulu waktu aku dibully, aku ngerasa butuh bantuan ini, dan secara nggak langsung kita membuat kesimpulan bahwa itu juga lah hal yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, itu masih kurang tepat. Kita masih perlu memvalidasi lagi apakah benar itu hal yang mereka rasakan, apakah benar itu hal yang mereka butuhkan. Oke, sekian dulu buat hari ini. Makasih buat kalian udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together, at least one step forward, and let's make our journey here. Goodbye, my friends. Assalamualaikum.